Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi hari ini sama Losa Endang. Kita akan melaksanakan ibadah. Baik, siapa yang sudah mandi? Losa Endang lihat semuanya duduk manis, semuanya sudah mandi, sudah rapi, dan sudah berpakaian yang bersih ya. Walaupun kita masih harus beribadah di rumah, tetapi kita tetap harus disiplin. Kita tetap harus melaksanakan ibadah dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita dimanapun teman-teman berada, di situ ada Tuhan. Ya, baik. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengambil saat teduh. Kita saat teduh. Amin. Ya, kita akan menyanyikan satu pujian buat Tuhan. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Ya, kita akan menyanyi satu pujian yang mengatakan glory haleluya. Kita akan menaikkan pujian kita buat Tuhan ya. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glory haleluya. Beri salam sejahtera. Saatnya bertiba, dengarkan firman-Nya, teriak glory haleluya. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian kemari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Mulutku memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glory haleluya. Beri salam sejahtera, gandeng tangan sukacita, jangan saling berdusta. Glory glory haleluya. Baik, tadi kita sudah menyapa Tuhan kita dan kita sekarang berdoa. Kita akan melaksanakan doa pembukaan. Yuk, semuanya lipat tangan, matanya ditutup. Kita konsentrasi buat berdoa, buat bertemu dengan Tuhan. Yuk kita berdoa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan buat kami semua untuk mengawali ibadah kami, ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang selalu Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk mama, papa, dan keluarga kami, semua dalam keadaan sehat. Itu semua karena anugerah, karena pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan tolong berkati kami, Tuhan tolong sertai kami. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah, tetapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Baik, teman-teman sekalian, kita tetap berdiri ya, tetap berdiri. Kita akan menyanyikan 2 buah lagu berturut-turut. Lagu sukacita, bersuka di dalam Tuhan, dan adalah sukacita di hatiku. Ya, nanti ada gerakannya. Kalian boleh menirukan gerakan kalian sesuai dengan yang ada di device kalian masing-masing ya. Kita nyanyi bersukacita karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kesehatan dan kita wajib untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya. Yuk kita nyanyi 2 buah lagu untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini hari
sukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Oke, kita tadi sudah bernyanyi dengan sukacita. Yuk teman-teman semua boleh duduk, boleh beristirahat ya. Hari ini kita akan bercerita, Losenda akan bercerita tentang mengucap syukur, pengucapan syukur ya. Tapi sebelumnya, sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa, kita memohon pertolongan dari Tuhan ya. Baik, kita menyanyikan satu pujian dulu sebelum berdoa. Aduh, hampir aja Losenda lupa. Ya, kita menyanyikan satu pujian dahulu. Kita menyanyi, kita katakan bahwa ajarku mengerti. Walaupun teman-teman semua masih kecil-kecil, teman-teman semua belum mengerti dengan seutuhnya firman Tuhan, tetapi sudah diajarkan untuk tahu kebenaran firman Tuhan. Dan kita memohon sama Tuhan untuk kita diberi mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kita ya. Kita nyanyi satu pujian, ajarku mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Oke, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan,
terima kasih untuk kesempatan Engkau boleh berikan buat kami. Kami akan duduk diam, kami akan memasang telinga kami akan bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita yang akan Lause Endang sampaikan. Tuhan tolong sehingga kami tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kami. Berkati Lause Endang Tuhan supaya dapat memberitakan firman-Mu dengan baik, bukan dengan keinginannya, tetapi biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, teman-teman, hari ini Lause Endang akan memberikan satu cerita tentang judulnya adalah, temanya adalah Thanksgiving, pengucapan syukur. Apa sih pengucapan syukur itu? Terus bersyukur itu untuk hal-hal yang seperti apa? Apakah pada saat kita dapat hadiah dari mama papa? Ataukah kita dapat nilai yang bagus? Atau kita bisa bepergian, berekreasi? Ataukah hanya pada saat-saat senang saja kita mengucap syukur? Atau kita hanya mengucap syukur pada saat yang kita sukai aja? Nah, kita akan belajar tentang itu ya. Sehingga pada saat nanti kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, teman-teman bisa tahu bersyukur itu kita dalam saat-saat seperti apa. Kemudian apa sih artinya bersyukur itu ya? Lause Endang akan bercerita tentang the Wall of Jerusalem. Wah, tembok Yerusalem. Ya, kalian boleh search di Google. Wah, tembok Yerusalem itu luas, panjang, ya, gede. Nah, ada di Yerusalem. Ada yang pernah dengar? Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Di mana Yerusalem? Ya, Yerusalem adalah kota di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Setiap Natal kita pasti kenal sama namanya kota Yerusalem. Nah, di kota Yerusalem tadi ada tembok yang mengelilingi kota Yerusalem. Nah, tapi sayangnya tembok itu sudah rusak. Ada bagian-bagian yang runtuh. Mungkin ada bagian-bagian yang karena tidak terpelihara, jadi ada tumbuh-tumbuhan yang merayap di situ. Jadi tidak indah lagi. Nah, seorang nabi bernama Nabi Nehemia, dia diberikan hati oleh Tuhan untuk bisa pulang ke Yerusalem dan memperbaiki tembok Yerusalem yang sudah 200 tahun rusak. Bu, lama ya? Ada yang di sini umurnya 200 tahun? Nggak ada ya. 200 tahun tembok itu rusak, terbengkalai, nggak bagus lagi. Nah, Nehemia kembali ke Yerusalem untuk memperbaiki tembok tersebut. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berkati supaya Nabi Nehemia bisa menjadi perpanjangan Tuhan untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Kemudian Nabi Nehemia dibantu oleh orang-orang. Kemudian dia dapat membangun tembok Yerusalem hanya 52 hari. 52 hari itu kira-kira 2 bulanan ya. Nah kan, Tuhan menyertai Nabi Nehemia. Dia dibantu dengan orang-orang yang ada di sekitar situ, sama orang Israel di sekitar situ, membangun kembali tembok Yerusalem. Wah, 52 hari, tembok yang begitu panjangnya ya, itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian Nabi Nehemia mengucap syukur. Dia ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai perbaikan
tembok Yerusalem. Oleh karena itu Tuhan, aku ingin mengucap syukur kepada Tuhan, kata Nabi Nehemia. Kemudian Nabi Nehemia membuat rencana. Ya, setiap kita akan melakukan sesuatu, kita harus membuat rencana supaya semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Nah, kita lihat Nabi Nehemia membuat rencana-rencana apa ya? Yang pertama, Nabi Nehemia memanggil orang-orang Lewi yang ada di mana-mana untuk datang ke Yerusalem untuk mempersiapkan melakukan ucapan syukur, ya. Nah, teman-teman tahu ya, orang Lewi itu adalah suku Israel yang diberi mandat, diberi perintah untuk menjalankan sebagai pelayan apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah di Bait Allah. Ya, jadi dia adalah orang yang memang Tuhan khususkan untuk bisa menjadi pelayan. Jadi dia yang akan main musik, dia yang akan memainkan alat-alat musik mungkin. Nah, Tuhan memang sudah atur sedemikian rupa ya, ingat ya. Nah, kemudian orang-orang Lewi yang ada di mana-mana sama Nabi Nehemia dipanggil pulang. Hai, pulang sini. Ayo kita latihan. Kita buat persiapan untuk melaksanakan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian prepare yang kedua adalah Nabi Nehemia mengatakan kepada para imam dan orang-orang Lewi, mereka harus mencuci jubahnya. Supaya apa? Supaya bersih. Karena nanti mereka akan melaksanakan upacara pengucapan syukur. Ya, ingat ya, para imam tadi itu mempunyai satu jubah. Jubahnya itu yang ingat ya, cerita Laut Seuli itu ya, di dalam jubahnya di sini ada ada batu-batu sebanyak 12 batu. Itu menandakan bahwa ada 12 suku di bangsa Israel. Nah, itu harus dicuci, harus bersih. Nanti dipakai pada saat ibadah pengucapan syukur ya. Kemudian rencana yang ketiga adalah Nabi Nehemia berkeliling di tembok Yerusalem melalui dari satu pintu ke pintu yang lainnya untuk memberkati, gitu ya. Jadi tembok Yerusalem itu panjang. Nah, di dalam temboknya itu ada pintu-pintunya. Pintu-pintunya gunanya untuk orang-orang masuk ataupun keluar, baik dari Yerusalem maupun keluar Yerusalem. Nah, di situ Nabi Nehemia dibantu sama orang-orang Lewi mendatangi pintu-pintu tadi. Dari pintu satu ke pintu yang lainnya, memberkati pintu-pintu tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah pada saat ibadah pengucapan syukur tadi, Nabi Nehemia memberikan mandat, memberikan perintah kepada Ezra untuk memuji Tuhan di atas tembok. Temboknya kan tinggi tuh. Nah, di atas sini itu Nabi Ezra diberikan Nabi Nehemia memberikan perintah kepada Ezra untuk memimpin puji-pujian di atas. Nah, kemudian yang ada di bawah, yang di bawah tembok itu tadi kemudian Nabi Nehemia memberikan kesempatan untuk orang-orang Lewi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan menggunakan berbagai macam alat-alat musik pada zaman itu. Ya, ada kecapi, ada seruling, ada gendang. Semua memuji Tuhan, semua memuliakan Tuhan dengan gegap gempita, baik yang di atas tembok maupun yang ada di bawah tembok. Di atas tembok dipimpin oleh Ezra dan di bawah tembok dipimpin oleh orang-orang Lewi tadi ya. Jadi semua bersukacita, semua memuji Tuhan. Tetapi ada satu hampir kita lupa. Pada saat kita memuliakan Tuhan, ibadah syukur itu harus ada namanya kurban persembahan.
yaitu kurban bakaran. Tidak lupa Nabi Nehemia memberikan kurban bakaran untuk Tuhan, ya. Jadi Nabi Nehemia mendirikan mezbah bakaran untuk dibakar korban-korban persembahan untuk Tuhan. Nah, itu tadi contoh dari ucapan syukur yang diberikan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Nehemia. Nabi Nehemia sudah diberkati oleh Tuhan dengan pembangunan perbaikan tembok Yerusalem, dan Nabi Nehemia memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui puji-pujian dan kurban sembahan. Nah, kalau kita akan melakukan apa? Ya, kita coba lihat apa sih ucapan syukur itu. Dari tadi loh Seendang ngomong ucapan syukur. Mengucap syukur itu kayak apa sih? Nah, Lause Endang punya satu video pendek. Kita akan lihat bersama-sama. Teman-teman semua lihat baik-baik ya. Apa sih itu pengucapan syukur? Ucapan syukur itu kayak apa sih? Ya, kita lihat sama-sama. Andai saja aku punya mobil, pasti aku tak akan kepanasan. Dan sudahlah. Aku sudah lelah mengayuh sepeda. Ingin sekali aku mempunyai sepeda motor. Tapi penghasilanku ini hanya cukup untuk makan sehari-hari. Seandainya aku punya sepeda, mungkin aku takkan sela ini berjalan kaki. Seandainya aku ini bisa berjalan dan berlari seperti mereka, mungkin aku bisa berlari menggapai mimpi-mimpiku. Tapi dengan keadaan seperti ini, aku harus bersyukur. Aku dapat melihat indahnya dunia, mendengar alunan merdu, dan menggoreskannya dalam lukisan.
Aku diciptakan untuk bahagia dan aku dilahirkan untuk selalu tersenyum. Tuhan menciptakan seseorang dengan keadaan yang berbeda-beda. Mungkin aku seperti ini karena Tuhan mempunyai suatu alasan. Tuhan memberi mereka fisik yang sempurna. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan memberikan hati untuk merasakan kebahagiaan. Dan aku bersyukur masih mempunyai mereka yang selalu mendampingiku untuk menggapai mimpi. Kata orang gue tampan, tapi hati gue kosong. Dunia ini gak adil bagi gue. Lihat mereka memiliki kekurangan, tapi terlihat bahagia. Sedangkan gue memiliki segalanya, tapi semua gak berarti apa-apa. Nah, udah lihat ya filmnya ya, videonya ya. Ya, videonya sangat menyentuh hati kalau kalian lihat baik-baik. Nanti boleh diulang lagi. Ya, jadi kita bisa mengerti bahwa bersyukur itu artinya kita percaya kepada Allah seutuhnya. Jadi kalau bersyukur itu bukan yang begini, oh Tuhan terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan makanan, tapi Tuhan makanannya gak enak. Nah, itu bukan mengucap syukur namanya. Ya, tapi kita mengucap syukur dan percaya kepada Allah sepenuhnya. Kita tidak ada kata tetapi, tidak ada kata tapi, nggak ada. Kita mengucap syukur itu percaya kepada Tuhan seutuhnya. Dalam pujian ucapan syukur yang kita panjatkan, kita juga akan percaya kepada penyertaan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan sudah sampaikan kami ke rumah, tetapi aku nanti, enggak boleh ada kata-kata gitu. Mengucap syukur Tuhan sudah sampaikan kami ke rumah dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah menyertai kita dari mana-mana sampai ke rumah. Ya, itu adalah ucapan syukur. Seperti tadi di film tadi dikatakan bahwa Tuhan yang tadinya yang naik motor tadi itu ya, itu harusnya dia berdoa, Tuhan terima kasih. Walaupun saya naik motor, tetapi saya mengucap syukur, saya tidak harus bersusah payah pakai sepeda yang harus ngontel gitu ya, capek gitu. Yang naik sepeda juga harusnya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Walaupun saya harus mengayuh sepeda, saya tidak seperti orang tadi yang jalan kaki doang, capek, waktunya lama. Yang jalan kaki pun dia mengucap syukur, Tuhan terima kasih saya masih bisa berjalan dengan kaki saya yang utuh. Nah, gitu ya, itu mengucap syukur. Kita mengucap syukur Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Nah, karena kita anak-anak Tuhan, kita harus menggunakan mengucap syukur tadi menjadi gaya hidup kita. Jadi apapun dalam kehidupan kita harus mengucap syukur. Jadikan ucapan syukur itu menjadi sebuah style, sebuah gaya, sebuah hal yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama, kita mengucap syukur karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan mengontrol hidup kita. Tuhan memberikan kuasanya dalam hidup kita. Dalam susah, dalam senang, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan sehat, berhasil, gagal, itu semua tentu sudah
seizin Tuhan. Jadi kita tetap mengucap syukur. Aduh Tuhan, seperti tadi orang yang duduk di kursi roda, ya kan? Di kursi roda dia katakan, Tuhan terima kasih, walaupun aku di kursi roda, tetapi aku masih bisa mengucap syukur, masih bisa melihat sekeliling, masih bisa berguna buat mama papaku. Itu dia. Aku tidak seperti orang itu yang ada di ambulan, yang sudah tinggal menunggu waktu Tuhan meninggal. Ya, mengucap syukur. Kita percaya pada saat kita gagal, pada saat kita sedih, pada saat kita mungkin kena suatu persoalan, pada saat PR-nya kita banyak, ya kan? Semua itu Tuhan sudah izinkan. Yang perlu kita lakukan adalah kita meminta kepada Tuhan kekuatan untuk kita bisa menghadapi itu semua, ya, karena Tuhan sudah izinkan, pasti Tuhan sudah sediakan, ya. Yang kedua, pada saat mengucap syukur itu adalah mengucap syukur untuk menerima apapun yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita tidak perlu mencari kebenaran dari apa yang kita lakukan. Nah, Lause punya contoh. Teman-teman ingat nggak cerita tentang 10 orang berpenyakit kusta yang Tuhan sembuhkan, yang Tuhan nadirkan, ya? Dan yang mengucap syukur berapa orang? 1. Iya, yang mengucap syukur cuma 1. Nah, apakah Tuhan Yesus marah? Enggak. Kenapa mesti marah? Ya, Tuhan Yesus sudah marah. Tuhan Yesus tidak. Aduh, orang itu tidak berterima kasih yang 9. Masa yang datang cuma atuknya doang? Gitu ya. Tuhan Yesus tidak marah. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Misalnya nih kalian kalian main sepeda, kemudian jatuh. Kalian mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Aku jatuh karena aku kurang berhati-hati. Coba kalau aku berhati-hati. Nah, itu perbaikan. Ya, jadi tidak perlu aku jatuh gara-gara temanku tadi. Nggak perlu. Ya, kita harus berhati-hati walaupun misalnya teman kita yang berbuat salah, oke, tidak masalah. Itu menjadi pelajaran buat kita supaya kita lebih berhati-hati, ya. Jadi kita menerima apapun yang sudah Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga, ucapan syukur adalah percaya apa yang terjadi pada kita, Tuhan itu selalu baik. Makanya kita bisa mengucap syukur. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi pada kita, baik itu gagal, baik itu susah, baik itu sedih, apapun itu pasti Tuhan baik sama kita. Percayalah itu. Karena di balik semua itu ada berkat Tuhan yang ada bersama dengan kita. Ya, enggak apa-apa. Kita gagal, enggak apa-apa. Ya, kita gagal, kita baikin lagi. Kita jatuh, kita bangun lagi. Nah, begitu setiap kita mengalami kegagalan, tapi kita percayalah bahwa Tuhan ada baik bersama dengan kita. Tuhan sangat baik. Lause Endang punya contoh. Seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang sangat setia kepada Tuhan, yaitu Ayub. Ya, Ayub. Pada saat itu Ayub dicobai oleh iblis. Keluarganya semuanya, anaknya mati semua. Harta bendanya yang banyak itu habis semua. Dia kena penyakit barah. Tetapi dia percaya bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu seizin Tuhan. Dan Tuhan sudah menyertai dia sehingga dia tidak mencari kambing hitam. Dia tidak mencari pembenaran. Dan dia hanya percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia tetap imannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melipat gandakan apa yang ada pada Ayub
yang hilang, ya. Coba, luar biasa Tuhan ya. Mengucap syukur juga bisa juga dilakukan dengan satu yang hampir kita lupa tadi, yaitu membawa korban sembahan. Kita membawa korban persembahan, kita membawa persembahan kita buat Tuhan. Ingat, persembahan janda miskin yang memberikan seluruh hartanya buat Tuhan, itu adalah persembahan yang paling berkenan buat Tuhan. Kita pun bisa melakukan begitu, ya. Bukan dengan semua harta kita, tapi dengan semua yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Misalnya kita pintar nih berdoa, ya kita berikan kemampuan kita buat berdoa buat Tuhan dengan baik, ya. Kemudian kita diberi uang jajan sama papa mama kita berikan juga, kita sisihkan, kita dahulukan untuk persembahan untuk Tuhan, ya. Makanya jangan lupa celengannya harus rajin kita mengisinya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu tadi ya. Jadi biarlah ucapan syukur itu menjadi style, menjadi gaya hidup, menjadi keharusan yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Ya, seperti Nabi Nehemia tadi itu. Nabi Nehemia sudah disertai oleh Tuhan, dia tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan teladan buat kami dari seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Nehemia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua sehingga kami dapat tahu bagaimana kami mengucap syukur kepadamu. Dalam setiap kehidupan kami, biarlah kami hanya percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang selalu hidup dan selalu ada buat kami. Engkau baik buat kami dan wajar dan sangat wajar, dan itu merupakan keharusan untuk kami dapat mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Ajar kami untuk kami selalu bersyukur dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, teman-teman, kita akan melakukan ayat hafalan kita, ya. Yuk semuanya dilihat. Ayat hafalan kita boleh teman-teman buka dari Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Yuk kita sama-sama ya. Yuk sama-sama sama Lause Endang. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur di jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ya, tadi itu adalah ayat hafalan. Teman-teman boleh membuat video kemudian dikirimkan ke Lause masing-masing. Nah, Lause Endang punya aktivitas, ya. Aktivitasnya juga bisa dilihat tuh di layar device kalian masing-masing. Yang untuk kelas kecil, yang untuk TK, buat video berdoa bersama mama papa mengucap syukur. Ya, jadi buat anak-anak yang kelas TK kecil-kecil boleh buat video berdoa sama mama papa yang berdoa, kalian mengikuti berdoa mengucap syukur apapun, ya. Kalian boleh ikuti mama papa kalian berdoa. Nah, untuk yang SD, yang kelas besar, yang SD kelas 1 sampai kelas 6, buat video kalian berdoa masing-masing. Kalian berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Kalian sudah pintar, sudah yang kelas 1 pun sudah setahun berdoa sama Lause Endang kan? Sama Lause Susan pasti sudah bisa berdoa sendiri, berdoa mengucap syukur. Mengucap syukur tentang apapun, tentang mama papa, tentang keluarga, tentang permainan, tentang nilainya yang bagus, atau tentang apapun. Terserah kalian, ya. Pokoknya kalian buat video
berdoa mengucap syukur. Silahkan kalian kirim ke lause masing-masing. Baik ya, teman-teman tadi sudah menyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan melakukan persembahan ya. Kita melaksanakan persembahan. Jangan lupa celengannya diambil, diisi persembahan ya. Minta sama mama papa kalian. Kita akan menyanyikan satu pujian yang pujian sukacita. Ku mau bernyanyi ya. Kita nyanyi sambil kita mempersembahkan kurban syukur buat Tuhan. Oke, baik, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melaksanakan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, tolong Engkau terima persembahan yang terbaik yang kami miliki untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dari kecil kami sudah diajarkan untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Dan Tuhan berkati persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum buat-Mu dan dapat dipakai untuk memuliakan Engkau di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita sudah selesai, sudah berada di penghujung ibadah kita sekolah minggu. Lause Endang harap kalian tetap dalam keadaan sehat, jaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Tidak boleh bepergian kalau tidak sangat
terpaksa. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati, dan keep for Jesus. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.